Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Saya ajarkan satu doa, nanti diikuti bareng-bareng sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa juhuduhum fi ta'limil Qur'anil Karim wal inayatu bihi. Sebetulnya buku ini judulnya bagus banget ya. Kalau ada terjemahannya mungkin lebih pas gitu ya. Dulu saya terjemahkan cuma baru dapat setengah terus mutung gitu Pak ya. Jadi belum rampung. Mau saya terbitkan sebetulnya waktu itu. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Dalam doa ya kita baca dulu, nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sekali lagi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, doanya pendek ya, bisa dibaca kemudian bisa diamalkan ya, terutama untuk anak-anak kita ya, murid-murid kita ya, atau siapapun yang di bawah pengawasan dan kepengurusan kita. Karena ini doanya Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud ya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil ya. Ya Allah, berilah kefakihan terhadap urusan agama dan mudahkanlah dia menjadi seorang takwil atau seorang mufassir ya. Taib, pada kesempatan malam hari ini ya, kemarin bulan yang lalu kita sudah membahas tentang fadailus sahabah fil Qur'anil Karim. Keutamaan sahabat di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya dalam Al-Qur'an Allah banyak memuji para sahabat. Kedudukan-kedudukan mereka disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an karena perjuangan mereka. Ya, perjuangan mereka, keikhlasan mereka, membersamai mereka bersama Rasulullah dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Siapa para sahabat itu? Ya, di sini digolongkan ada 3. Ya, mereka satu al-muhajirun, orang-orang muhajir. Siapa mereka orang-orang muhajir? Alladzina ukhriju min Makkah wa taraku diyarahum wa amwalahum talaban limardati rabbihim wa nusratan lidinihi. Ya. Orang-orang muhajir itu adalah orang-orang yang diusir dari Mekah, ya. Wa taraku diyarahum, dan mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, ya. Wa amwalahum, dan harta mereka. Jadi hartanya ada yang bisa dibawa, ada yang tidak.
talaban limardati rabbihim, mencari keridhaan Allah, wa nusratan lidini, dan mereka hendak menjaga atau menolong agama mereka. Jadi orang muhajir ini kalau disuruh milih antara harta, rumah, agama, maka mereka lebih memilih menyelamatkan apa? Agamanya. Nah, itu orang muhajirin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatan lahum bisidqi wal ikhlas. Dan Allah menjadi saksi atas kejujuran mereka dan keikhlasan mereka. Ya, ini penting dalam perjuangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kejujuran dan keikhlasan ya. Kalau jujur dan ikhlas ini dipegang oleh setiap orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau dalam sebuah lembaga, maka pasti akan apa? Berjalan dengan apa? Dengan baik, dengan langgeng. Tapi ketika kejujuran ini hilang atau keikhlasan ini hilang, maka tidak lama membangun apapun kalau tidak ada landasan jujur dan ikhlas, pasti akan apa? Dia akan ambruk. Tapi ketika dua prinsip ini dipegang, maka akan menjadi apa? Menjadi kuat. Baik, kemudian yang kedua, siapa mereka ini ya? Disebutkan bahwa yang kedua adalah Al-Ansar. Al-Ansar alladzina istaqbalul muhajirin wa ahabbuhum wa atharahum ala nufusihim wa qasamuhum amwalahum wa badalu lahum kullama yamlikun. Jadi orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang istaqbalul muhajirin, menerima orang-orang muhajirin, yang menyambut orang-orang muhajirin. Ya, jadi kalau contoh lah ya, saya dari mungkin mana ya, Tawangmangu turun ke sini, pindah rumah ke sini, ya, pindah ke sini nggak ada apa-apa, ya. Maka di sini ada orang yang menolong, maka itu disebut Al-Ansar, orang-orang yang menolong, yang menerima orang-orang muhajirin, ya. Wa ahabbuhum, dan mencintai mereka. Jadi orang Ansar ini kecintaannya kepada orang muhajirin itu luar biasa. Wa atharuhum, dan lebih apa? Lebih mendahulukan orang-orang muhajirin ketimbang ala anfusihim, ketimbang diri mereka sendiri. Sampai-sampai apa? Wa qasamuhum amwalahum, mereka itu rela membagikan hartanya. Yang punya kebun kurma 2, 1 dikasihkan muhajirin. Bahkan ada yang menawarkan, wahai orang muhajirin, saya dikaruniai oleh Allah 2 istri. Kalau kamu mau yang 1, maka akan kuceraikan, kamu nikah. Sampai seperti itu pertolongan kaum Ansor kepada orang muhajirin. Ya. Tetapi apa langsung, oh iya apa-apa, enggak kan gitu ya. Tapi orang muhajirin apa? Tunjukkan kepadaku pasar, ya. Di mana apa namanya? Pasar Madinah. Ya. Maka aku akan berusaha. Nah, ini. Kemudian ketika Rasulullah datang juga, ya, maka orang-orang itu berebut, ya Rasulullah, tinggal di rumah saya aja, tinggal di tempat saya aja. Maka Rasulullah diam sejenak. Biarkan onta ini berjalan. Ya. Di mana dia duduk, di mana dia jerum, maka di situ saya akan membuat rumah. Berputar-putar ontanya Rasulullah. Akhirnya diduduk di satu tempat. Apakah langsung tempat itu diminta oleh Rasulullah begitu saja? Ya, saya kemarin membaca dalam, nggak tahu lupa di kitab apa ya. Ternyata tanah yang diduduki oleh apa? Oleh ontanya Rasulullah sampai jerum di situ, kemudian menjadi rumah Rasulullah dan menjadi masjidnya Rasulullah, itu dibayar oleh Rasulullah. Sebetulnya digratiskan oleh orang-orang Ansor, tetapi Rasulullah membayarnya, ya, menyicilnya, ya. Tidak ingin apa? Menjadi beban buat orang-orang Ansor, gitu ya. Masya Allah, ini namanya ithar, ya, mendahulukan apa? Kebaikan, gitu ya. Wa qasamuhum amwalahum, membagikan harta-harta mereka. Wa badalu lahum kullama yamlikun, dan mereka itu memberikan apa yang mereka miliki. Ya. Jadi betul-betul membantu orang-orang muhajirin. Fanalu al-falahu fid dunya wal akhirah,
maka orang-orang Ansor ini mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang apa? Beruntung. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan, andaikan orang yang memberi itu mengetahui nikmatnya memberi, maka sesungguhnya apa yang diberikan orang kepada orang, niscaya pahalanya itu diterima terlebih dahulu sampai kepada Allah terlebih dahulu sebelum pemberian itu sampai kepada siapa? Kepada manusia. Maka kan ada kenikmatan khusus Pak ya, yang dirasakan oleh orang-orang yang al-ato, yang suka memberi, yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang menerima. Menerima itu ya enak, tapi memberi itu ada kenikmatan yang tersendiri, yang betul-betul apa? Ngangeni ya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan sanjungan oleh Allah dalam Quran adalah alladzina ja'u min ba'dihim mimman amanu ya ba'dahum wattaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Orang-orang yang datang min ba'dihim, setelah Ansor dan Muhajirin. Mimman amanu, dari orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, ba'dahum, setelah Ansor dan Muhajirin ini meninggal. Wattaba'uhum, dan mereka mengikutinya. Bi ihsanin ila yaumiddin, dengan cara yang baik sampai hari kiamat. Ya, maka disebut apa? Tabi'in. Ya. Jadi tabi'in itu orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansor. Ya. Itu sanjungan ya, sanjungan Allah Subhanahu wa taala ya, kepada orang-orang terbaik pada zaman itu. Wa min ahammi sifatihim annahum ahabbu sahabati nabiyihim wastaghfaru lahum. Di antara sifat para tabi'in itu adalah mereka itu mencintai para sahabat. Ya. Jadi tabi'in itu punya karakter apa? Mencintai sahabat. Ya. Sahabat siapa? Sahabati nabiyihim, mencintai sahabat Nabi. Ya. Wastaghfaru lahum, dan mereka itu selalu memintakan ampun kepada Allah. Boleh enggak? Ya. Dalam Quran itu boleh. Kalau ada orang yang meninggal dunia, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, yang masih hidup, wal amwat, boleh mendoakan. Ya. Atau mendoakan orang yang masih hidup juga boleh. Ya. Kenapa? Karena bentuk kecintaan kepada Allah, dan itu dilakukan oleh tabi'in. Ya. Jadi tabi'in ini saking mencintai para sahabat, maka selalu mendoakan sahabat. Sahabat ini ada yang dari bapak-bapak mereka sendiri, ya. Ada yang sahabatnya Rasulullah sendiri, ya. Jadi orang-orang yang tidak bertemu dengan apa? Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in ini. Ya. Tapi mereka bertemu dengan para sahabat ini. Wala yadkhulu fi hadzal qismi man kana fi qalbi ghillun ala ahadin, dan tidak disebut tabi'in orang yang di dalam hatinya itu ada ghillun. Apa ghil? Ghillun itu rasa hasad, rasa dengki, rasa mangkel, rasa benci. Itu namanya ghillun. Ya. Ala ahadin minas sahabat, jadi benci kepada sahabat, ghil kepada sahabat. Maka tidak ada tabi'in itu dari kalangan Syiah. Tidak ada tabi'in dari kalangan orang-orang yang berontak. Ya. Tidak ada tabi'in orang-orang yang melukai cucunya Rasulullah, keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau dia ada ghillun, ada rasa hasad, ya, maka akan akan dosa. Au tatawala bil isaati ilaihim au sabbihim, atau ada orang yang terlalu panjang membuat sahabat Rasulullah itu sakit, artinya menyakiti sahabat Rasulullah, maka tidak disebut tabi'in. Au sabbihim, atau mencelanya.
Kan ada ya Pak ya. Abu Bakar seperti ini, Umar seperti ini, ya. Dicela semuanya. Ya. Maka nanti kalau kita lihat di sini, orang-orang yang mencela sahabat, ya, itu kalau dilihat pahala, hitungan pahala Abu Bakar As-Siddiq, andaikan amalan Abu Bakar As-Siddiq itu ditimbang dengan orang seluruh dunia ini, maka pahalanya atau amalannya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih apa? Lebih berat ketimbang orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, ini menunjukkan apa? Kualitas keimanan sahabat itu betul-betul tinggi. Ya. Apakah mereka semuanya masuk surga? Semua orang yang dijuluki oleh Allah husna, baik. Ya. Dan semua yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dalam Al-Qur'an, muhajirin, ansar, wa tabi'in. Ya. Maka keterangan para ulama, mereka adalah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun ada hadis yang membatasi yang dijamin masuk surga 10 sahabat. Taib ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, maka di sini di akhir pembahasan ya tentang keutamaan sahabat dalam Al-Qur'anul Karim, saya sebutkan dalam nomor 7 ya. Kemarin sudah kita bahas sampai ke 7. Ini yang ke-7 saya ambil intisarinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna." Ya. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan ketika perang. Jadi ada orang-orang yang berinfak ketika melakukan Fathu Mekah, akan membebaskan Mekah. Nah, orang-orang yang berinfak ketika membebaskan Fathu Mekah ini pahalanya luar biasa. Tapi ada orang-orang yang tertinggal di Madinah, mereka tidak ikut dalam rombongan Rasulullah ketika Rasulullah menang. Jadi tidak ada perlawanan di Mekah ya. Ketika Rasulullah ekspansi ke sana ya, Fathu Mekah. Nah, orang-orang ini baru bergabung. Mereka baru percaya, yakin. Baru mereka menginfakkan hartanya ya. Maka keutamaannya berbeda dengan orang-orang yang menginfakkan di depan. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, perjuangan itu dilihat oleh Allah apa? Di depannya, permulaannya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis ya, ada orang itu dijadikan oleh Allah mafatihun lil khairi wa maghalikun lisyarri. Wa minan nasi ya, ada di antara manusia yang dijadikan oleh Allah menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan ya, dan menjadi penutup pintu-pintu apa? Keburukan. Nah, ini. Maka para sahabat, para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu ya, itu menjadi pintu pembuka kebaikan untuk orang-orang setelahnya. Tapi dalam hadis itu ada juga di antara manusia itu menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Setiap ada keburukan, maksiat, dia yang pertama kali backing, jadi backing contohnya, atau bahkan yang membuat, atau bahkan yang memakmurkannya ya. Maka orang seperti ini seburuk-buruk manusia ya. Maka kata Rasulullah, jadilah kalian orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan gitu ya. Taib, ulaika a'dhamu darajatan, mereka itulah yang akan mendapatkan keagungan derajat, ketinggian derajat, ketinggian kedudukan. Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang-orang yang berinfak setelah Fathu Mekah ya, dan setelah peperangan itu ya. Maka di mana dibuka pintu-pintu kebaikan, jadilah kita itu orang yang pertama kali ikut andil. Jangan sampai menunggu sudah jadi, sudah besar baru ikut nimbrung ya. Kenapa? Karena berbeda dari segi pahala ya, berbeda ya. Orang yang merasakan susah di awal dengan orang yang enak tinggal nengkrang itu ya berbeda. Rasanya berbeda, pahalanya juga berbeda. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan mereka itu dijanjikan oleh Allah kebaikan. Ya. Kemarin waktu kita membaca buku ini bersama Syekh Rosid,
Al-husna maknanya al-jannah, surga. Jadi setiap orang yang punya saham kebaikan, mereka itu dijanjikan oleh Allah dengan al-husna, yaitu al-jannah. Waqad istadalla ba'dul ulama, sebagian para ulama mengambil dalil ayat ini, bihadhil ayat, dengan ayat ini, ala anna jami'as sahabah, sesungguhnya semua sahabat fil jannah, masuk dalam surga. Maka kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, tidak boleh mencela satu sahabat Rasulullah. Ya, itu harus menjadi catatan penting bagi kita. Ya, tidak boleh kita mencela, menghina amalan sahabat. Ya, mereka yang bersahabat sudah kita ketahui kemudian. Mereka yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keimanan, ya, maka mereka disebut apa? Sahabat. Adapun orang yang bertemu Nabi, tidak beriman kepada Nabi, mati dalam kekafiran, maka tidak disebut sahabat, gitu ya. Li'annallaha wa'adahum bil husna. Li'annallaha wa'adahum bil husna. Karena Allah memberikan janji kepada mereka dengan kebaikan. Wa man wa'adahu Allahu bil husna, barang siapa yang diberi janji kebaikan oleh Allah, ab'adahu 'anin nar, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan atau didahului atas mereka itu kebaikan, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Mafhum mukhalafahnya, jadi memahaminya kebalik. Orang kalau dijauhkan dari neraka berarti dimasukkan ke surga, gitu kan. Seperti itu mafhum mukhalafahnya. Allahumma ja'alna minhum wahsyurna fi zumratihim. Nah, ini doanya ya. Allahumma ja'alna minhum wahsyurna fi zumratihim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk penghuni surga dan kumpulkanlah kami bersama kelompok para sahabat, para tabi'in, para nabi. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk tentang fadailus sahabah fi sunnah an-nabawiyah. Keutamaan para sahabat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalikal jil al-Qur'ani al-farid alladzi takharraja min madrasatin nubuwah. Ya. Sahabat Rasulullah mereka adalah generasi Quran yang mutamayyiz, yang betul-betul pilihan, al-farid. Jadi kalau namanya orang pilihan itu ya betul-betul seleksinya luar biasa. Gampang sebetulnya seleksi orang itu ya. Atau orang masuk pesantren itu juga gampang seleksinya. Maka ada sebuah pesantren itu yang tidak pernah menolak santrinya. Semua diterima. Kok diterima semua, yang pinter, yang nggak pinter, yang setengah pinter. Ya enggak apa-apa, wong mau nuntut ilmu kok. Seleksinya biar di sini aja. Yang sampai rampung berarti dia akan dapat. Yang enggak rampung ya seleksi alat. Ya dapat setengah lah ya. Dapat seperempat ya, seperti itu. Ya, ini seleksi. Alladzi takharraja min madrasatin nubuwah. Yang mereka itu keluar dari madrasah-madrasah kenabian. Maka para sahabat itu dididik langsung oleh Rasulullah ya, dalam Masjid Nabawi ya. Wa kana lahum qasabas sabaqi fi ittiba'in nabi, dan mereka itu adalah qasabas sabaqi, orang-orang yang selalu bermusabaqah, selalu berlomba-lomba di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'azaratihi, dan mereka adalah orang-orang yang ta'awun ma'ahu, yang selalu membantu bekerja sama dengan Nabi. Wa nusratihi, dan selalu menolong Rasulullah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Fastahaqqul fadla wasyaraf, maka mereka ini berhak mendapatkan apa? Keutamaan dan kemuliaan. Ya.
Maka kalau kita ingin mendapatkan satu keutamaan, satu kemuliaan, nempel aja kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal anbiya lam yuras dinaran wala dirhaman wa innama yuwarithul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan apa? Harta dirham, tetapi mewariskan apa? Ilmu. Ya. Al anbiya warasatul ulama. Nabi itu pewarisnya, al ulama warasatul anbiya. Maaf. Para ulama itu pewarisnya Nabi, mengambil ilmu. Ya ini. Maka ketika kita ingin kemuliaan, nempellah kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Baik. Wa asbahat mahabbatuhum wajibatan ala kulli muslimin. Maka menjadi wajib kecintaan kita kepada mereka, ya, terhadap kaum muslimin. Maka orang muslim itu wajib memberikan kecintaannya kepada sahabat, kepada muhajirin, kepada ansor, kepada para tabi'in. Ya. Kan sangat aneh kalau ada orang muslim mukmin, ya, mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, mencintai sahabat, ya, mencintai tabi'in, ya, mencintai muhajirin, ya, tetapi mereka membenci apa? Orang-orang yang lurus dalam keimanannya. Ya. Maka yang keliru apa? Maka disebutkan dalam sebuah, para ulama menyebutkannya, at-ta'allum fi shighar wal fahmu fil kibar. Namanya belajar itu nek bisa waktu kecil, Pak. Ya, terutama anak-anak kita, ya, umurnya yang masih standar biasa. Wal fahmu fil kibar, dan memahami itu ketika kita sudah apa? Sudah besar. Ya. Sudah umur, itu baru pemahaman itu kita dapat. Ya. Kalau sekarang ini ya dibalik dikit, Pak, ya. At-ta'allum fil kibar wal fahmu fil kubur gitu. Ya. Belajar ketika sudah tua itu, Pak, ya. Kemudian apa? Memahaminya nanti di kuburan, ya. Ya, repot, ya. Ya. Paling enggak kita dapat apa? Cipratan ilmunya, insyaallah, ya. Karena banyak ulama yang hafal Quran di umur 40 tahun ke atas. Ya. Mereka juga mendapatkan apa? Kemuliaan-kemuliaan di umur 40-50 ke atas. Wal intiqasu minhum wa sabbuhum min kabairid dzunub. Nah, ini menjadi catatannya. Wal intiqas, ya. Intiqas itu tidak memberikan penghormatan kepada tabi'in, kepada para ulama, kepada para muhajirin, kepada tabi'ut tabi'in sesuai dengan porsinya, ya. Wa sabbuhum min kabairid dzunub. Apalagi mencela mereka, dan ini termasuk dosa yang besar, ya. Maka disebutkan bahwa darah para ulama itu beracun. Orang yang menghina ulama, ya, sesungguhnya dia telah meminum racun, dan racun ini punya efek. Ada yang langsung mati, ada yang tidak, ada yang pelan-pelan matinya, ya. Maka kan tingkatan racun itu kan macam-macam. Kalau racunnya mau kuat, ya kita datang ke Kalimantan sana. Bagaimana cara membuat racun yang bagus? Ya, dulu saya pernah diajari itu. Bangkai kodok, bangkai tikus, terus apa lagi, Pak? Tayangnya besi, ya, diaduk jadi satu, diublek gitu. Ini langsung dilelet ke orang tek gitu. Tapi jangan dipraktek nih, nanti praktek repot, ya. Nah, itu langsung orang bisa mati, infeksi mati deh, gitu. Apalagi sampai jalan di alur darah, gitu. Itu berbahaya. Maka tingkatan-tingkatan seperti itu kan racun tikus, ya. Makan langsung kering tikus itu kan biasanya garing gitu, ya. Itu perlu dicari pabriknya di mana itu, ditiru itu. Baik, kita lanjutkan. Walaqad sabaqal hadits an fadailis sahabah fil Qur'anil Karim. Pembicaraan tentang keutamaan sahabat sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa naqifu huna 'inda abrazil ahadits an-nabawiyah. Dan kita sekarang berhenti pada pentingnya apa? Hadis-hadis nabawi yang membicarakan tentang apa? Asna fiha Rasulullah. Allah memuji dan Rasulullah memuji para sahabat. Wa bayyana fadailahum wa ma'athirahum, dan yang menerangkan tentang keutamaan mereka, ya, para apa namanya? Para sahabat, para tabi'in. Baik, hadis yang pertama.
An Imran ibni Husain, dari Imran bin Husain, pakai shad ya, Husain. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah pada masaku, pada zamanku. Artinya pada zaman Rasulullah itu sebaik-baik apa? Umat. Ya. Berapa tahun pada masanya Rasulullah? Dari Rasulullah mulai mengemban wahyu sampai sahabat, sampai Rasulullah meninggal itu berapa tahun? 23 tahun ya. Itu sebaik-baik apa? Masa. Jadi orang yang bertemu Rasul langsung, yang dididik oleh Rasulullah langsung, itu sebaik-baik zaman gitu ya. Ya. Di sini disebutkan mi'ata sanah, 100 tahun, Mbak. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, setelah Rasulullah meninggal, itu masih zaman sahabat. Cuma sahabat yang sudah tidak bertemu apa? Yang sudah tidak dibimbing langsung oleh Rasulullah, tapi mereka masih hidup ya. Ya, pernah bertemu Rasulullah tapi enggak lama, di akhir-akhir. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, ya, pada zaman tabi'in. Qala Imran, berkata Imran, fala adri adzakar, adzakar ba'da qarnihi qarnain aw thalathan. Saya tidak tahu, saya lupa setelah masa Rasulullah itu 1 abad atau 2 abad atau 3 abad. Kalau 3 abad berarti berapa? 300 tahun. Imam Syafi'i meninggal pada tahun keberapa? Ada yang tahu? 200 tahun Hijriah, gitu ya. Padahal sahabat ini habisnya 120 tahun. Ya, jadi 120 tahun setelah Rasul meninggal itu ya, itu masih sahabat. Karena waktu itu ada yang sahabat itu masih kecil, Pak, kayak Ibnu Abbas itu. Ketemu Rasulullah kan masih kecil, masih anak-anak, umur 7 tahun gitu. Tapi dia sudah menjadi sahabat, gitu ya. Dan umurnya kan panjang-panjang. Anas bin Malik umurnya sampai berapa? 125 tahun, gitu ya. Anaknya berapa? 125 juga. Istrinya berapa? Gak usah ditanya, saya juga nggak tahu. Ya. Hartanya bagaimana? Kekayaannya luar biasa. Ya. Karena dia dapat doanya Rasulullah. Allahumma barik fi umrihi, ya Allah berkahilah umurnya. Wa barik fi ilmihi, berkahilah ilmunya. Ya. Maka penting kadang kita kalau ketemu orang alim minta doanya saja. Ustaz, tolong ini didoakan anak saya. Pegang dadanya sini atau kepalanya sini. Doakan. Seperti doa tadi juga boleh, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, atau Allahumma fir danbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Gitu ya. Sudah pernah saya ajarkan doanya ya. Masih hafal ya? Lali, Pak. Insya Allah masih hafal ya. Itu doa pendek ya. Nah ini. Taib. Fala adri adzakar ba'da qarnihi aw qarnain aw thalathan. Saya lupa ya, antara satu abad, 2 abad atau 3. Summa inna ba'dahum qauman yashhadun wa la yustashhadun. Kemudian setelah 300 tahun atau 200 tahun itu ya, lupa itu ya. Itu akan datang satu generasi atau satu kaum. Yashhaduna wa la yustashhadun. Mereka itu enggak diminta bersaksi sendiri. Kalau zaman Rasulullah kan enggak. Kalau orang enggak diminta untuk bersaksi, enggak mau bersaksi. Kamu lihat dia melakukan ini, lihat. Kamu siap bersaksi? Siap. Nah sekarang enggak usah ditanya, saya siap jadi saksi. Gitu. Padahal dia enggak lihat. Bahaya itu. Ya. Apa namanya? Mengerikan ya. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Dan akan datang satu generasi, mereka itu berkhianat dan mereka itu tidak amanah. Wala yu'tamanu. Maka idza wusidal amru ghairu ahlihi fangtadirus sa'ah. Apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah apa? Kehancurannya. Maka penting kita itu apa?
meletakkan satu amanah itu memang kepada ahlinya, jangan sembarangan, ya. Dan setiap orang itu tidak mungkin menguasai banyak ilmu, ya. Maka kepada ahlinya itu tepat. Oh, ini ahlinya insinyur, oh ini ahlinya pertanian, oh ini ahlinya tata letak kota, oh ini ahlinya ketik mengetik, oh ahlinya ini desainer, ya. Desainer dipasrahkan tentang ke siapa gitu yang nggak paham, yuk repot nanti nggak jadi itu, ya. Maka meletakkan satu orang kepada tempat yang pas, ya, tentang ahlinya itu penting. Wayang diruna wala yufun. Nah, ini wayang dirun di sini maknanya adalah nazar. Mereka itu selalu bernazar, wala yufun, tetapi tidak ditepati nazarnya itu, ya. Nek saya nanti lulus kuliah, saya akan nyembelih sapi 10. Lulus kuliah, sapinya nggak jadi disembelih. Nah, ini kan nazar. Maka nazar itu kalau nggak bisa tidak usah bernazar. Ada yang menyebutkan nazar itu amalan orang-orang bakhil, ya. Nggak usah pakai nazar, kalau ada langsung aja, itu, ya. Maka meskipun ada syariat nazar, dalam juz 3 itu kan disebutkan tentang nazar. Wayat harufihi musiman, dan akan nampak di antara mereka itu asiman. Apa asiman? Asiman itu asamin, ya. Jadi lemu-lemu wong, ya Pak. Karena banyak apa? Makan. Wah, ini yang gemuk ini nggak usah tersinggung, Pak. Masya Allah, ya. Memang beginilah apa namanya hadis itu, ya, ucapan para ulama. Kalau kita lihat videonya di Arab itu, ya, satu kambing dimakan orang berapa? Kursinya itu cuma 6. Kemarin saya lihat, tak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya spok 6 itu kursinya itu. Kambingnya itu utuh itu, ya, satu kambing. Sebetulnya ini habis apa enggak ini? Saya mendapatkan jamuan kayak gini baru sekali dulu pas haji itu, ya, di rumahnya Syekh Khalid Hamudi, tahu ya, yang pakai kursi roda yang pernah ke Indonesia sering itu, ya, Khalid Hamudi itu, ya. Itu waktu itu dapat jamaah haji, dapat undangan dari mereka ke sana. Wah, itu kambingnya juga satu. Saya coba gintok imangannya gimana ini. Untungnya dikumpulkan sama orang Indonesia semua, ya. Saya coba domblong tak delok aja, ya. Karena waktu itu belum bisa makan makanan Arab, ya. Saya cuma dikit-dikit aja tak coba. Karena undangan itu tidak hanya orang Indonesia, ada Afrika, ada Mesir, ada lengkap seluruh dunia, ya. Dan di ruangan terbuka, gelar plastik, jereng gitu, ya, makan malam. Masya Allah, ya. Meriah banget, ya, Masya Allah. Itu di Arab begitu. Kalau jamu tamu yang apa namanya spesial itu, ya, kambingnya, ingkungnya itu seperti itu. Tayyib sedikit lagi, ya. Wal muradu bil qarnil awal ashabur rasul, dan yang dimaksud dengan apa namanya qarnun atau masa, ya, pertama adalah ashabur rasul, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik apa? Zaman, ya. Summa qarnut tabi'in, kemudian zamannya tabi'in, ya, ini. Wa qarnu tabi'in, dan yang ketiga adalah zamannya tabi'ut tabi'in, ya. Jadi zaman sahabat berarti zamannya Rasulullah. Zamannya tabi'in berarti zamannya siapa? Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian Ibnu Sirin, itu zaman tabi'in, ya. Kemudian zamannya tabi'ut tabi'in, siapa mereka? Seperti Imam Bukhari, ya. Setelah Imam Ahmad bin Hambal, itu berarti zamannya tabi'ut tabi'in, ya, itu. Fahadihil qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, dan inilah 3 generasi atau 3 abad yang terbaik. Wa afdaluha qarnus sahabah, dan yang paling baik, yang paling utama adalah zamannya sahabat. Wa laisal maqsudu bil qarni huna ma yu'arrafu istilahan bi annahu mi'ata amin, wa innamal muradu al muddah minaz zaman, ya. Di sini ada keterangan para ulama
yang dimaksud dengan kurun atau masa di sini bukan secara istilah cuma 100 tahun, tetapi adalah pada masa tertentu ya, orang hidup di zaman yang terbaik. Yang di situ biasanya zaman terbaik itu banyak ulamanya, ya, banyak kebaikan-kebaikannya. Ya. Jadi kan ada zaman itu kan biasanya orang masuk sekolah itu kan juga sama. Angkatan ini orangnya baik-baik semuanya. Artinya cerdas-cerdas, sukses-sukses semua. Besok penerimaan santri baru lagi dapat yang biasa-biasa. Ya. Besoknya lagi baik lagi. Ya. Kan terjadi biasa di situ. Ya. Di SMA kan sama juga. Ya. Wah, dulu yang dikenang masa ini zamannya ini, masya Allah orangnya luar biasa. Jadi semuanya. Lah apa yang kemarin nggak jadi, gitu ya. Artinya jadi orang semuanya, gitu ya. Mungkin yang dimaksud ya punya jabatan semua, memegang kekuasaan semua, kaya-kaya semua. Mungkin yang dimaksud begitu. Ya ini. Baik. Fal qarnul awal yantahi bi wafati Abi Tufail. Nah, ini catatannya. Dan masa yang pertama atau periode pertama itu dihitung habis ketika meninggalnya Abi Tufail. Abi Tufail ini berarti sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir. Ya. Abi Tufail namanya. Radhiyallahu anhu. Ya. Sanah ya. Mi'atin wa ishrinal hijrah. 120 tahun, Pak. Ya. Jadi 120 tahun ya, sahabat itu terakhir yang meninggal habis. Ya, setelah itu tabi'in. Wa qarnu tabi'in nahwa min 80 sanah. Dan masa tabi'in itu kurang lebih 80 tahun. Karena yang 20 tahun ikut ke masanya siapa? Sahabat tadi itu ya. Wa kadzalika man ba'dahum, dan begitulah orang-orang setelahnya, setelah 100 tahun kemudian. Dan perlu menjadi catatan, di setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan orang yang akan mengembalikan kemurnian Islam ini kepada aslinya. Nah, ya. Itu pasti setiap tahun, ya. Man yujaddidu hadatin, ya. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di setiap tahun 100 tahun ya, seorang ulama, seorang mujaddid yang mengembalikan apa? Kemurnian Islam ini kepada aslinya. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi inilah pembahasan tentang fadailus sahabah ya, an-nabawiyah ya. Ini masih banyak ya, pelan-pelan insyaallah merangkak, tidak masalah ya, pembahasan tentang sahabat ini. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, keluarga kita, masyarakat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa mimman yahfazuna hududaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.